Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdan lillah ma'amar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya ya, para subscriber. Kita ketemu lagi dalam materi hukum ekonomi syariah di lembaga pembiayaan dan modal Ventura. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Landasan teoritis akad pemodalan usaha dalam fikih muamalah. Ya. Ini tentang akad permodalan usaha. Pengertian akad permodalan usaha adalah perjanjian dalam hukum Indonesia dapat disamaartikan dengan akad dalam hukum Islam. Mengenai akad permodalan usaha, akad ini di dalam struktur akad secara umum dikategorikan di dalam akad tijarah atau akad yang berorientasi pada bisnis. Tujuan utama adalah dalam akad ini untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Sudah kita pelajari ya, ada akad tabaruk, akad tijari ya. Nah, ini klasifikasi perikatan Islam dalam aspek transaksi secara umum ya. Ada akad tabaruk, akad tadayun, ada akad tijarah. Kalau akad tabaruk di sini prinsip transaksinya untuk kebaikan, tidak berorientasi memperoleh keuntungan. Ini memberi. Ini yang kita garis bawahi adalah memberi. Nah, macam-macam akad tabaruk ini ada wadiah, wakaf, hibah, hadiah, zakat, infak, sedekah. Sedangkan akad tadayun ini prinsip transaksi untuk kebaikan, tidak berorientasi memperoleh keuntungan. Ini meminjamkan ya. Kalau tadi memberi, ini meminjamkan. Nah, macam-macam akad tadayun ini ada qardul hasan, rohan, siwalah, kafalah ya, dan wakalah. Ini meminjamkan. Terus yang ketiga adalah akad tijari, prinsip transaksi itu bisnis memperoleh keuntungan. Ini ada natural certainty kontrak, terus ada natural uncertainty kontrak. Nah, macam-macamnya akad tijari ini ada al-bai', taraf, ada murabahah, ada istisna, salam, dan ijarah. Sedangkan macam-macam akad ijarah yang uncertainty kontrak ini ada musyarakah, mudharabah, musyaro'ah, terus ada masyaqqah, ada murabbah, ada mukabbarah ya, ini pertanian. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke model Ventura. Ini banyak ahli ini mendefinisikan ya suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Terus Tony Loren ini investasi jangka panjang, di mana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko yang tinggi dari investasinya adalah memperoleh keuntungan, bukan pendapatan dividen atau bunga. Terus pendapat lain, dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usaha yang cukup berisiko bagi investor. Terus usaha menyediakan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan teknologi. Ini ada Kepres nomor 61 tahun 88, usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, karakteristik modal Ventura ya, kegiatan yang dilakukan ini bersifat ke suatu perusahaan. Terus penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang sampai kurang besar dari 3 tahun.
bisnis yang dimasuki memiliki resiko tinggi. Keuntungan yang diperoleh berasalkan dari capital gain, dividen, dan bagi hasil. Ya, yang ketiga, kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha, pembentukan usaha baru atau pengembangan usaha. Ya. Terus karakteristik perusahaan atau usaha yang menjadi sasaran modal Ventura ini, yang pertama perusahaan yang sedang tumbuh dan inovatif serta berpotensi berkembang di masa mendatang. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun mengalami keterbatasan. Nah, perusahaan yang ingin melakukan restrukturasi hutang ini ada perusahaan yang misalnya mau collab. Ini yang ingin perusahaan yang ingin melakukan ekspansi namun mengalami keterbatasan. Akhirnya gabung. Ketika persaingan tidak mampu, maka gabung dengan joint venture. Terus keempat, perusahaan yang sudah mempunyai pangsa pasar yang baik, tetapi fasilitas produksi sudah usang. Ya. Terus kelima, perusahaan yang memerlukan benih modal dalam pengembangan suatu produk baru. Nah, mekanisme modal Ventura ini ada single tier approach atau pendekatan termin satu. Terus ada two tier approach. Ya, perusahaan yang pertama ini perusahaan modal Ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Terus yang two tier approach, pengelolaan modal Ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, di mana yang satu sebagai perusahaan penyedia dana, fund company, dan yang lainnya sebagai perusahaan pengelola. Kalau di dalam Islam ada sohibul mal sama mudorib yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan. Ya. Nah, ya ini yang metode single tier approach ini ada investor, ini perusahaan venture, perusahaan pasangan usahanya, investi, ya, terus ada divestasi pada mengeluarkan modal perusahaannya. Divestasi ini adalah kebalikan dari investasi. Ya, terus yang two tier approach, investor mengumpulkan dana perusahaannya di sini. Terus ini ada manajemen company, ada pengelolaan tersendiri, terus ada perusahaan pasangan usaha atau investi, terus ini ke divestasi atau penyatuan modalnya di sini untuk bisa menjalankan perusahaan bersama. Nah, jenis-jenis pembiayaan modal Ventura ini ada modal penyertaan modal, obligasi konversi, pinjaman dengan waran, pinjaman subordinasi, pinjaman konversi, terus ada bagi hasil profit sharing. Nah, alasan kurang berkembangnya pola penyertaan dibanding dengan sistem bagi hasil pada perusahaan Ventura, modal Ventura di Indonesia. Yang pertama ini perusahaan yang mendapat suntikan dana adalah perusahaan yang berbentuk PT, ya, ini terbatas pada PT. Terus perusahaan di Indonesia umumnya merupakan perusahaan keluarga sehingga dia tidak mau, ya, ini kendala juga. Yang ketiga, pengusaha di Indonesia sangat bertahan tidak ada pihak lain dalam manajemen, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga. Ini menjadi kesulitan tersendiri. Keempat, anggapan bahwa pinjaman adalah lebih baik. Nah, anggapan bahwa pinjaman adalah lebih baik, jelas dan transparan. Nah, sumber modal Ventura yang pertama modal dari modal sendiri, dana dari modal sendiri, dana dari pihak ketiga. Ini ada bank captive fund, investment institution captive fund, terus ada independent funds, ada public sector fund, international fund, dan sumber lainnya. Nah, divisi yang ada pada perusahaan modal venture yang pertama ada venture capital officer, ya, peran ganda mencapai target yang ditetapkan, mengusahakan PPU mendapatkan dana dan pembinaan yang baik. PPU itu adalah perusahaan pasangan usaha, jadi sudah terkumpul, atau
investee. 2. Legal officer melakukan pencegahan terhadap terjadinya transaksi-transaksi yang akan berakibat pada kerugian institusinya. Terus ada appraiser, ini penilai, melakukan penilaian aset calon perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang keempat ada divisi administrasi dan investasi. Ini merangkai berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyampaian informasi pembiayaan suatu perusahaan model ventura. Nah, ini yang mengurusi investasinya. Nah, syarat yang lazim diperjanjikan dalam kontrak model ventura ini ada suku bunga atau presentasi bagi hasil dari model ventura. 2. Jangka waktu penggunaan model ventura, cara pengembalian, ini kovenan yang harus dipenuhi oleh PPU, perusahaan pasangan usaha, baik sesudah maupun sebelum pencairan dana modal ventura. Nah, biaya yang harus dikeluarkan menjadi tanggung jawab perusahaan pasangan usaha PPU. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian, bantuan manajemen dan keikutsertaan modal ventura dalam manajemen operasi operasional. Nah, dampingan manajemen, mengapa dampingan manajemen ini dibutuhkan? Ya. Nah, bentuk-bentuk dampingan manajemen ini: 1. Pembinaan manajemen, pembinaan langsung dan tidak langsung. Terus penempatan manajemen, penempatan dalam operasional perusahaan dan penempatan dalam pengawasan, karena harus hati-hati. Ya, terus ada monitoring dalam pembiayaan model ventura ada 3 jenis: monitoring terhadap perusahaan pasangan usaha, kelayakan pembiayaan, monitoring terhadap penggunaan dana investasi, kewajaran penggunaan dana yang diberikan. Terus ketiga, monitoring terhadap aset perusahaan pasangan usaha, asetnya bagaimana. Nah, klasifikasi, aspek-aspek yang menjadi penilaian klasifikasi adalah pemenuhan kewajiban, kondisi keuangan, prospek usaha, dokumentasi pembiayaan, aset yang dimiliki perusahaan pasangan usaha. Ini klasifikasinya yang bisa masuk joint venture. Terus ada bagi hasil, ini sesuai dengan apa yang syariah. Ini kalau bagi hasil ini, bagi hasil yang dihitung dari laba usaha tiap tahun buku perusahaan. Bagi hasil yang dihitung dari laba operasional proyek yang dibiayai oleh perusahaan modal venture. Ada jaminan pembiayaan, ada tidaknya jaminan pembiayaan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, bentuk pembiayaan yang diberikan. 2. Dampingan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal venture. Manfaat dari pembiayaan modal venture ini: 1. Keberhasilan usaha meningkat, efisiensi dalam pendistribusian barang. Terus 3. Meningkatkan bankabilitas perusahaan, ya, lebih bankabilitas, ya. Pemanfaatan dana perusahaan meningkat, terus likuiditas meningkat. Nah, tujuan dari pembiayaan modal ventura: 1. Berdirinya atau terbentuknya suatu perusahaan baru, ya, karena gabungan itu yang hampir 2 bisa menjadi perusahaan baru. Terus membantu perusahaan yang mengalami kesulitan pada tahap awal, tahap pengembangan produk, tahap kemunduran, ini bisa teratasi. Merealisasikan itu menjadi suatu produk. Terus melancarkan mekanisme investasi dalam dan luar negeri, ya, dengan bergabung kekuatan semakin besar maka bisa ekspor. Karena mengembangkan proyek riset dan development, terus pengembangan teknologi baru dan alih teknologi. 8. Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, alasan mengapa sistem pembiayaan modal ventura belum berkembang ini biasanya kalau dalam diskusinya dengan itu pasti ditanyakan bagaimana perkembangan, bagaimana macam-macam perkembangannya, terus prospeknya dan lain sebagainya.
Nah, ini yang pertama risikonya terlalu tinggi, ya. Belum berkembang itu karena mempunyai risiko yang sangat tinggi. Informasi masyarakat tentang modal ventura ini sangat sedikit. Terus pengusaha tidak bersedia menerima sistem pembiayaan modal ventura. Sulitnya modal ventura mencari partnernya ini belum. Karena apa ya? Tadi kebanyakan dipengaruhi oleh perusahaan keluarga, manajemennya keluarga. 5. Aturan dan perundang-undangan yang kurang, ya. Terus pasar modal, pasar saham tidak mendukung, kurangnya tenaga profesional. Padahal ini suatu kekuatan modal ventura ini. Nah, perbedaan modal ventura dengan bank ini harus kita ketahui. Pelaku ini bank, ada kreditor, debitur, sedangkan modal ventura ini investor, perusahaan modal ventura, dan PPU, ya. Terus bantuan pembiayaan, ini ada pinjaman atau kredit. Nah, ini adalah penyertaan. Kalau modal ventura itu adalah penyertaan modal digabungkan, ya, sama seperti sirka atau mudharabah. Keterlibatan manajemen ini tidak ada, ya Bang. Ini ada sebagai partner kalau modal ventura. Terus jenis risiko ini kredit macet. Nah, ini gagal usaha. Sama-sama ini ya, sama-sama ada risiko semuanya. Bentuk keuntungan ini bunga kredit, kalau ini capital gain. Jadi keuntungan apa yang telah dilakukan, ya, dari usaha tersebut. Terus jangka waktunya ini pendek, menengah, panjang kalau di perbankan. Kalau ini tadi lebih dari 3 tahun, pasti bisa 5 sampai 10 tahun panjang, ya, kontraknya. Akhir kontrak ini lunas dan putus hubungan. Kalau ini divestasi, berkurangnya ini kebalikan dari investasi. Lanjut, keunggulan modal ventura. Keunggulannya bagaimana? 1. Sumber dana bagi perusahaan baru, adanya penyertaan manajemen, kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura. Dengan adanya penyertaan modal PPU, pasangan usaha, perusahaan pasangan usaha dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain. Modal ventura menaikkan pamor perusahaan pasangan usaha. Perusahaan pasangan usaha mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura, mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Ini biasanya perusahaan-perusahaan kecil ini bergabung. Karena apa? Untuk bersaing dengan perusahaan besar tidak mempunyai kekuatan, maka bergabung untuk mampu bersaing, ya. Nah, kelemahan modal ventura ini dengan biasa diskusi juga menanyakan kelemahan. Ini saya masukkan. Jangka waktu pembiayaan relatif panjang, terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. 3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan, ya, diambil alih. Nah, karena bentuknya itu tadi dijelaskan bisa saham, maka ini penjelasan saham menurut syariah, ya. Saham adalah instrumen paling utama digunakan dalam transaksi modal venture capital, biasanya dengan wujudnya adalah saham. Saham adalah bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan sampai perusahaan ditutup atau dilikuidasi, ya, dilikuidasi. Terus bersifat musyarakah. Jika saham ditawarkan secara terbatas, karena pemilik dana dapat ikut secara langsung dalam pengelolaan usaha. Nah, bersifat mudharabah jika saham ditawarkan kepada publik, karena umumnya pemilik dana tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Ini yang perlu digarisbawahi. Mudharabah berarti ada sohibul mal itu yang itu, nah, perusahaannya sebagai musyarakah ini ditawarkan secara terbatas karena pemilik dana dapat ikut secara langsung dalam pengelolaan usaha. Nanti ada rapat pemegang saham dan lain sebagainya. Terus tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian hanya akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi. Nah, kontrak bagan kontrak transaksi syariah yang bersama dengan tadi, ini akad-akad syariah, ada tabaruk, bidari, sama ya.
Ini penjelasannya, tapi lebih detail itu ada 3. Terus kalau tijari ini dibagi menjadi 3, ada tijari al-ishtirak, ada al-muafadat ini ya, terus akad tijari lain yang diperbolehkan. Nah, kita lihat skema musyarakah ini, syirkah muafadah ya, jumlah dana sama, ini sama antara pihak pertama dan kedua, akadnya menggunakan musyarakah. Ini dana rupiahnya X dan kerja, ini dana rupiahnya X dan kerja X dan X sama ya, 1 juta 1 juta, sama-sama kerja, membuka usaha, laba atau rugi. Ketika laba nanti ada bagi hasil, ketika rugi ya bagi rugi, ini ke sini dan ke sini gitu ya. Terus sekarang yang skema musyarakah yang syirkah inan, porsi dana ini tidak sama antara pihak pertama dan pihak kedua, akadnya tetap menggunakan musyarakah, tetap menggunakan musyarakah. Ini dana X, ini dana Y, artinya apa? X dan Y itu tidak sama, tapi semuanya kerja, ada kerja. Nah, ini ada usaha sama seperti tadi, cuman porsinya tidak sama. Dalam syirkah inan, ini syirkah inan ya, tadi muafadah, bagi hasil laba dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sementara bagi rugi harus sesuai dengan porsi penempatan modal. Ini bagi ruginya sesuai dengan penempatan modal. Kalau bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana? Gitu ya. Sementara dalam syirkah muafadah, laba dan rugi harus dibagi sama rata. Bisa dipahami ya, kita lanjut. Nah, ini penjelasan tentang musyarakah. Ada syirkah mulk, ini saya percepat saja, terbagi 2 ya. Terus ada syirkah akad, terus ada syirkah dibagi 3 lagi berdasarkan metode pembentukannya, syirkah mal ya. Terus syirkah akad ini berdasarkan metode pembentukannya, ada syirkah amal abdan ya. Terus ada syirkah dibagi 4 kategori, ada amal bil adihima ya, adihima. Terus ada syirkah bil amal, ada syirkah as-sonai, terus ada syirkah at-taqabul ya. Ini nanti sudah kita pelajari sebetulnya di syirkah kita. Nah, begitu juga musyarakah ya, musyarakah. Nah, ini ada syirkah wujuh, syirkah inan ya. Ini kita lewati saja. Nah, terus skema mudharabah, kalau tadi syirkah, ini mudharabah. Ini pihak pertama itu disebut mudharib atau profesional usaha yang akan menjalankan usaha. Terus ada pihak kedua yaitu sahibul mal atau orang yang mempunyai harta yang dijadikan sebagai modal. Modalnya ini 100%, ini yang menjalankan usaha. Nanti ada laba atau rugi, terus ada pembagian, ada bagi hasil. Ketika ini ada hasil, ketika rugi berarti ini mudharabah mutlaqah jenisnya ya, ada muqayyad, restricted fund. Nah, keuntungan ini dibagi bersama. Ketika untung dibagi bersama, sedangkan rugi menjadi tanggung jawab pemodal. Pemodalnya siapa? Ini pemodal ketika rugi. Sementara mudharib rugi atas usahanya. Nah, tapi ketika ini dilakukan oleh mudharib, maka kesalahan mudharib ini berbeda, maka ditanggung oleh mudharib. Misalnya apa? Kalau terjadi bencana alam ya tidak, ini tidak menanggung, karena ini juga sudah mengeluarkan modal, yaitu apa? Tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti dibagi juga ketika terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, karena ini juga sudah mengeluarkan modal yang berupa tenaga, waktu, pikiran dan lain sebagainya.
Ini penjelasan tentang mudharabah, saya lewati saja. Nah, sekarang kita masuk venture capital atau modal ventura dalam perspektif syariah, ya. Nah, akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada early stage of life dari suatu investee adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Sebenarnya sama, di Islam itu ada musyarakah dan mudharabah. Maka ketika mencari DSN MUI itu ya kembalinya ke musyarakah dan mudharabah. Dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham, maka fatwanya di saham juga, atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah, musyarakah inan dan musyarakah inan al-mutanasikah, ya. Terus hubungan erat antara penyedia dana dan dengan pengguna dana, mulai dari penetapan klausulnya yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, penambahan nilai, terus monitoring dan pembagian hasil dan risiko sesuai dengan semangat musyarakahnya, gitu ya. Terus modal venture ini, venture capital dalam perspektif syariah ini, meskipun investasi venture capital secara prinsip sesuai dengan syariah, masih ada beberapa aspek terkait dengan struktur pendanaan dan investasinya yang tidak sesuai dengan syariah. Aspek tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah tanpa perubahan yang terlalu besar. Misalnya apa? Misalnya produknya itu tidak bertentangan dengan syariah. Perbaikannya ya itu tadi, tidak, yang terpenting tidak bertentangan dengan syariah. Terus fundraising, ya. Fundraising atau fundraising ini pengumpulan dana, model venture syariah. Funding ini pengumpulan berasal dari lembaga keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan institusi lain yang menghendaki dana mereka dimanfaatkan menurut prinsip syariah. Nah, kemarin sudah kita bahas di asuransi. Asuransi itu menanamkan usahanya di mana? Ya bisa dengan lewat ini. Jadi dari nasabah asuransi itu, dananya yang bisa diinvestasikan ya lewat model joint venture ini, ya, model ventura, ya. Terus instrumen yang digunakan mencakup saham biasa, promise note, janji untuk membayar, atau janji promise itu janji, ya, catatan janji, mudharabah, muqayyadah pada lembaga keuangan syariah LKS lain. Terus ada obligasi syariah mudharabah, ada MTN syariah mudharabah. Nah, pendanaan di-arrange sesuai sinergi dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Terus funding dari luar dimungkinkan diperoleh dari institusi keuangan syariah global seperti IDB, ya, Islamic Development Bank, terus ada International Islamic Bank yang cukup berminat dengan skema ini. Nah, ini penerbitan PN-nya, ya, mudharabah muqayyad, ini modal venture, ini investinya, perusahaan-perusahaan itu, ini yang peminjamnya, ini jasa rental, imbalan jasa pembiayaan, terus ada jaminan, kafalah, ada bagi hasil, ini pembiayaan MN, ya. Terus ini ada dana, ya, ini ada lembaga keuangan lain. Nah, sekuritisasi penyertaan mudharabah muqayyad, ya, atau bagasi pokok. Ini skema penerbitan PN mudharabah.
Ini keterangan MF membiayai investasi. Model venture ini membiayai investasi dengan musyarakah atau mudharabah. Terus kedua, jaminan disertakan oleh investasi ke MF. Jaminannya apa? Ini ada hasilnya ya, jaminannya. Terus perusahaan minyak atau tambang memberikan imbalan jasa ke investasi dengan standing struktur ke MF. Ini ke sini dulu, terus ke sini ya. Bentar. Investasi memberikan bagian imbalan jasa dan perusahaan minyak tambang untuk pembayaran pokok dan bagi hasil ke MF. Ini terus ke sini bagi hasilnya ya. Jaminannya tadi sudah diberikan apa gitu kan. Nah, model venture ini mensekurisasi penyertaan pada investasi berkategori lancar dalam bentuk PN syariah. Nah, lembaga keuangan lain memberikan dana kepada model venture senilai nominal PN, promise note ya, promise note-nya janji akan memberikan imbalan atau apa gitu kan, jasa. Terus modal venture ini melakukan administrasi dan pembagian bagi hasil investasi pada lembaga keuangan lain untuk margin yang diperoleh dengan porsi yang telah ditetapkan dan besar pokok pada saat jatuh tempo. Lanjut. Nah, investing pada venture capital syariah. Pada siklus ini, aspek yang mesti dimodifikasi terutama berkisar pada jenis pembiayaan, kovenant, jaminan, dan teknik valuation. Saham biasa dapat diterima secara syariah. Saham preferensi tidak boleh digunakan, dimodifikasi dengan alternatif saham preferensi dengan rasio bagi hasil yang berbeda dengan saham biasa dan ditentukan di depan ya, ditentukan di depan. Terus convertible bond konvensional ini tidak bisa digunakan, dapat dimodifikasi dengan obligasi mudharabah biasa ditambah dengan akad wa'ad ya, janji ya. Kalau tadi ada PN itu promise note dari investasi untuk menjual saham mereka pada modal venture ya, pada saat jatuh tempo dijual kembali kepada modal venture. Terus subordinate debt ya, utang dengan bunga. Ini dilarang, ini bagi hasil pasti, bagi hasil maksimal dan minimal tidak bisa digunakan. Alternatif adalah pembiayaan sirkahinan dan mutanasikoh dengan bagi hasil murni. Nah, lanjut, jaminan dapat disertakan dalam transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad wakalah. Nah, usaha adalah jaminan paling utama pembiayaan. Valuation yang menggunakan tingkat suku bunga sebagai discount rate harus diganti. Alternatifnya adalah menggunakan required return dari investasi dengan karakter risiko serupa atau tolak ukur investasi syariah lain. Terus ada adding value, nilai tambah, monitoring dan exit strategi. Prinsip adding value, monitoring dan exit strategi model venture umumnya inline dengan prinsip syariah. Memberikan adding value terutama menyangkut penerapan good corporate governance ya. Nah, good corporate governance ini penting karena dapat menjadikan jaminan atas kepercayaan atau trust yang diberikan model venture kepada investasi PPU ya. Trust adalah hakikat dari transaksi mudharabah dan musyarakah. Trust itu kepercayaan. Ini hakikatnya dari mudharabah dan musyarakah, harus saling percaya. Injat teknologi ini Injat ini berpusat di Uni Emirat Arab, adalah model venture pertama
yang beroperasi dengan sesuai dengan prinsip syariah dengan modal awal ini 50 juta US dollar, didirikan bersama-sama oleh The Islamic Corporation for the Development in the Private Sector (ICD), afiliasi dari The Islamic Development Bank (IDB), yang Bank Panin itu juga IDB juga pemodalnya ya, dengan Gulf Finance House, UB Islamic Bank, Saudi Economic and Development Company, and Iran Forex Investment Corporation. Fokus pada pembiayaan investasi PPU pada sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi, namun hanya investasi yang secara prinsip syariah yang diperbolehkan. Misalnya bukan pada investasi dengan ini utang ini ya, itu debt equity ratio, modal utangnya lebih dari 30%, sangat ketat ini 30% ya. Padahal di Indonesia itu nggak boleh berapa itu 50 atau 40, kalau ini 30. Terus aktif investor dengan nilai tambah pada asisten pengembangan strategi perusahaan, termasuk GCG, Good Corporate Government, atau perusahaan-perusahaan yang memang di situ mempunyai ini baik, track record yang baik. Terus exit strategi dengan investasi sepakati di awal. Bagaimana strategi untuk keluarnya setelah selesai itu? Artinya apa? Ini bagi hasilnya dan lain sebagainya, itu ada exit strategi. Nah, peluang bagi venture capital ini adalah bentuk pembiayaan yang paling mirip dengan pembiayaan syariah. Modifikasi yang diperlukan untuk inline dengan syariah sangat mudah tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Penyesuaian model kapital, venture capital kepada bentuk mudharabah dan musyarakah house sama sekali tidak merubah bentuk legal dari venture capital. Nah, modifikasi syariah pada venture capital bukan berarti venture capital pindah dari suatu segmen pasar pada segmen pasar lain, melainkan memperbesar size segmen. Ya, penambahan size ini ukuran ya tersebut berasal dari investor venture capital dan calon investi yang hanya mau berpartisipasi jika model venture telah inline dengan syariah. Lanjut. Nah, peluang bagi model ventura atau venture capital, Juklak KMK, model venture syariah secara de facto telah siap. Tinggal menunggu pengesahan yang menunggu sampai ada permintaan. Nah, pola syariah adalah pola yang menjadi perhatian pemerintah dan penyaluran dana kredit mikro. Institusi keuangan syariah internasional seperti ICD, IDB, dan bank-bank syariah di Middle East ya, di Timur Tengah ini memiliki minat yang besar untuk menjadi investor lembaga-lembaga pembiayaan berbasis mudharabah termasuk venture capital. Oke, kita selesai. Nah, saya akhiri. Sebelum saya tutup, silahkan subscribe ya untuk mendapatkan pemberitahuan lewat YouTube. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.